tolong diberitakan yang baik, judul-judulnya juga yang baik gitu ya, sesuai apa yang dibicarakan, tolong, karena kan yang Jawa Gusti Bolong Sare, Srimas segala macam. Yang jelas adalah anak-anak itu nomor satu, dan mereka harus paham tauhid, dan percuma pinter kalau jadi monster sih. Jadi mereka harus paham ajaran iman, agama apapun itu. Tapi tadi menemukan titik terang nggak sih, Bang? Saya sekian ya, karena kan sekarang pekerjaan saya agak sulit ya, banyak yang di cancel karena ada ya berita-berita ya, dan saya mau coba cari sampingan dulu. Bang Ed, Mungkin dari pengacara saya ya, kalau saya izin. Bang, tadi pembahasan Dia bilang dia mau mediasi lagi, dia butuh waktu, belum menemukan titik temu mengenai ini ya, nafkah ya. Nafkah ya, dan pola asuh anak. Jadi akan ada mediasi lagi, tapi belum tahu kapan, kita lihat aja. Nah, dari Kim sendiri seperti apa sih? Karena kan dia ingin mediasi lagi. Kalau Kim sendiri ingin mempercepat proses ini atau bagaimana? Maunya cepat aja sih sebenarnya ya, karena ya balik lagi aku masih dengan statement awal Ya. ya. Yang jelas dari klien saya sudah ini ya, merasa tidak ada titik temu sebenarnya yang harusnya segera dilanjutkan ke proses jawab-menjawab di persidangan. Bahkan klien saya dalam gugatannya juga tidak mempersulit kok untuk meminta nafkah baik anak, baik kepada klien saya sebagai penggugat ya. Bahkan nafkah mut'ah, idah, madiyah, kiswah dan maskan hanya Rp1.000, masing-masing Rp1.000 nafkah mut'ah, Rp1.000, yang total di 5 itu cuma Rp5.000, tidak mempersulit kepada tergugat, karena yang menurut aku yang penting itu adalah cuman nafkah anaknya aja sih, nafkah anak sebagai ya udah tanggung jawab sebagai bapak aja. Berarti kan tidak ketemu titik terang terkait nafkah anak ya? Yang Kim minta berapa sih? Iya, nggak usah diomongin. iya. Kalau nafkah anak ya nanti kita sudah ada pengajuan, tapi dari Kim sendiri Pokoknya pastinya tidak nggak nyampe mempersulit. 50 juta per bulan, nggak nyampe. Iya. Dan dia tidak menyanggupi itu. Dan dia nggak menyanggupi itu. Hakim artinya meminta sekitar Rp5.000 itu sampai Rp5.000 itu ingin benar-benar bercerai gitu ya. Maksudnya itu adalah aku tidak mempersulit, maksudnya ya aku nggak perlu apa-apa buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi yang penting kamu tanggung jawab sama anak-anak aja gitu. Ya, berarti dia kisarannya itu tidak menyanggupi ya yang diminta oleh Kim terkait nafkah anak. bisa dibilang keberatan gitu, Pak? Nah, enggak, kalau terkait nafkah anak itu kan sifatnya kita mengajukan ya sebagai penggugat gitu, dan itu murni untuk pendidikan anak, kedua anaknya gitu. Kalau untuk penggugat atau Kimberly sendiri itu tidak mempersulit karena total dari nafkah itu cuma Rp5.000 kok, masing-masing Rp1.000. Ya betul, berarti dia tidak menyanggupi permintaan dari penggugat kan. Kalau untuk menyanggupi itu nanti kan di proses persidangan ya bagaimana kan, tapi itu isi dari salah satu gugatan kita mengenai nafkah. Untuk sampai saat ini nafkah anak sendiri beliau masih menafkahi itu seperti apa? Kenapa? Sampai saat ini untuk nafkah anak-anak iya itu masih nafkah. Gak usah diomongin kayaknya. Maksudnya nafkahnya juga hasil mediasi ini kayaknya benar-benar nemuin kendala nih Kak. Gimana? Maksudnya agenda mediasi hari ini kayaknya benar-benar nemuin kendala nih. Pokoknya ya belum ketemu titik temunya aja gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya balik lagi ke statement awal, masih di situ gitu. Cuman dia kayaknya butuh waktu untuk proses aja sih. Kim, izin sorry sebelumnya, penyebab perceraiannya ini ada isu KDRT, bener gak sih Kim? Nggak usah diomongin itu bagaimana nih? Apakah ada dugaan itu benar atau tidak gitu? No comment.
Kenapa Kim? Nggak dibalik itu apakah selain KDRT ada isu lain gitu Kim? Maksudnya dalam konteks tidak menafkahi ya kan? Baik lahir maupun batin. Ada beberapa isu lah ya yang akhirnya dari aku pun juga dari awal terakhir kita ketemu nih sampai hari ini sampai mediasi besok pun juga ya masih stick dengan itu karena sudah dipikiri udah lama dan secara matang-matang gitu loh. Jadi emang menurut aku sudah decision yang terbaik yang aku bisa kasih buat anak-anak ke depannya. Tapi isu yang KDRT itu sudah berlangsung sejak lama, apa betul itu Kim? Ini dapat info dari mana? Enggak, hanya mengklarifikasi aja, memastikan Apalagi apa. waktu itu mama sempat ngomong seperti itu mama dan adik nih. Ya kalau saya rasa sih jangan menduga-duga sebelum kami memberikan ya klarifikasi atau jawaban yang pasti. Oh itu kayak udah nggak usah Ya. diklarifikasi ya. Oke. Berarti Thank you. dengan status itu membenarkan ada ya? Apanya nih? Status adik sama mama itu membuat sebuah status seperti itu berarti memang ada KDRT. Emang mereka ini apaan? Posting apaan? Natasha kan sama ibu kan sempat komen di status akun Instagram gosip Kim. Sempat ada kayak rasa geram dari Natasha dan nyokap. Mungkin pasti kan ada alasannya kenapa Natasha sama nyokap kan geram ya. Iya. Sebagai aku sebagai anak dan sebagai kakak ada keselnya lah mereka. Cuman ya dari aku no comment lah. Tapi selama kalian berumah tangga itu ada ribut-ribut juga kan pasti. Biasa lah. Tapi tidak menyebabkan kekerasan fisik ribut-ribut tersebut. Balik lagi ke pertanyaan itu. No comment lagi. No comment. Oke, sip. Thank you Kim. Nah, untuk agenda selanjutnya apa nih Bang Maci? Ya kalau agenda tadi dari hakim mediator, agendanya masih tetap mediasi ya, ketiga ya. Ya mudah-mudahan ada final ya terkait itu. Karena tidak mungkin terus-terusan mediasi. Kalau dari klien saya sih, saya juga tanyakan sudah mantap ya, sudah mantap dan ya inginnya dipercepat gitu. Oke, thank you. Kapan Bang? Sidang lagi kapan? Nanti tanya aja. Nah, ya.